Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Aditya Saputra akan mempresentasikan tentang generalisasi dan oposisi dalam ilmu logika. Untuk yang pertama, pengertian generalisasi. Di dalam buku logika, generalisasi adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Generalisasi adalah istilah yang didasarkan atas mempelajari terhadap sesuatu yang kecil dengan sungguh-sungguh dari akal bisa mengambil kesimpulan umum. Kebanyakan generalisasi didasarkan pada pemeriksaan atas suatu sampel atau contoh dari seluruh golongan yang diselidiki. Oleh karena itu, generalisasi juga bisa disebut induksi tidak sempurna atau tidak lengkap. Untuk yang kedua, macam-macam generalisasi. Macam-macam generalisasi ada dua. Untuk yang pertama, generalisasi sempurna. Generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki. Contoh sebagai berikut. Setelah kita memperhatikan jumlah hari pada setiap bulan tahun Masehi, kemudian disimpulkan bahwa semua bulan Masehi mempunyai hari tidak lebih dari 31. Dalam penyimpulan ini, keseluruhan fenomena yaitu jumlah hari pada setiap bulan kita selidiki tanpa ada yang kita tinggalkan. Generalisasi sempurna ini memberikan kesimpulan amat kuat dan tidak dapat diserang, tetapi tentu saja tidak praktis dan tidak ekonomis. Untuk yang kedua, generalisasi tidak sempurna. Generalisasi di mana kesimpulannya diambil berdasarkan sebagian fenomena yang kesimpulannya berlaku juga bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Misalnya, setelah kita menyelidiki sebagian bangsa Indonesia adalah manusia yang juga bergotong royong, kemudian diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka bergotong royong, maka penyimpulan ini adalah generalisasi sebagian. Untuk yang ketiga, pengujian atas generalisasi. Ini ada 4 penjelasan. Untuk yang pertama, apakah sampel yang digunakan secara kuantitatif cukup mewakili? Maka sebagian banyak jumlah fenomena yang digunakan semakin kuat kesimpulan yang dihasilkan. Meskipun kita tidak boleh menyatakan bahwa 2 kali jumlah fenomena individual akan menghasilkan 2 kali kadar kepercayaan. Contohnya, untuk menentukan jenis darah seseorang cukup dengan 1 titik darinya. Yang kedua, apakah sampel yang digunakan cukup bervariasi untuk menentukan kadar minat dan kesadaran berkooperasi sebagai sistem ekonomi yang diharapkan bagi bangsa Indonesia. Harus diteliti dari berbagai suku bangsa, berbagai lapisan penghidupan, berbagai pendidikan. Semakin varia sampel, semakin kuat kesimpulan yang dihasilkan. Yang ketiga, apakah dalam generalisasi ini diperhitungkan hal-hal yang menyimpang dengan fenomena umum atau tidak? Kecuali harus diperhitungkan juga, terutama jika kekecualian cukup besar jumlahnya. Dalam hal kekecualian cukup besar tidak mungkin diadakan generalisasi. Bila kekecualian sedikit jumlahnya harus dirumuskan dengan hati-hati. Kata-kata seperti semua, setiap, selalu, tidak semua, sebagian besar, kebanyakan
harus didasarkan atas pertimbangan rasional yang cermat. Semakin cermat faktor-faktor pengecualian dipertimbangkan, semakin kuat kesimpulan yang dihasilkan. 4. Apakah yang dirumuskan konsisten dengan fenomena individual tidak boleh memberikan faham tafsiran menyimpang dari data yang ada. Untuk yang keempat, membahas generalisasi yang salah. Kita telah mengetahui bahwa tingkat kepercayaan suatu generalisasi tergantung bagaimana tingkat terpenuhnya jawaban evaluasi sebagaimana tersebut. Semakin penuhnya syarat-syarat tersebut, semakin tinggi tingkat kepercayaan generalisasi, dan begitu pula sebaliknya. Bagaimana juga kecenderungan umum untuk membuat generalisasi berdasarkan fenomena yang sangat sedikit sehingga tidak mencukupi syarat untuk dibuat generalisasi. Hal ini juga disebut sebagai generalisasi tergesa-gesa. Dalam kehidupan sehari-hari, kekeliruan ini sering sekali terjadi. Untuk yang kelima, generalisasi empirik dan generalisasi dengan penjelasan. Generalisasi yang tidak disertai dengan penjelasan mengapanya atau generalisasi berdasarkan fenomena semata-mata disebut generalisasi empirik. Atau dengan melihat pendapat Metron yang membatasi generalisasi empiris sebagai suatu proposisi tersendiri yang meringkas keseragaman hubungan yang diminati di antara dua atau lebih variabel, yang memisahkan istilah hukum ilmiah dengan suatu pertanyaan invarian yang dapat ditarik dari suatu teori-teori. Perbedaan di antara di berbagai generalisasi empiris ini, di mana teori penjelas yang tepat ternyata belum ada, dan di mana teori demikian telah ada. Untuk pembahasan terakhir ada generalisasi ilmiah. Generalisasi ilmiah tidak berbeda dengan generalisasi biasa, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Perbedaan yang paling mendasar adalah terletak pada metodenya, kualitas data, serta ketetapan dalam perumusannya. Generalisasi dikatakan sebagai penyimpulan karena apa yang ditemui dalam observasi sebagai suatu benar, maka akan benar pula sesuatu yang tidak diobservasi. Tanda-tanda penting dari generalisasi dapat disebutkan sebagai berikut. Ini tanda-tandanya ada 6. Untuk yang pertama, pengumpulan data dilakukan dengan observasi yang cermat, dilakukan oleh tenaga terdidik serta mengenal baik permasalahannya. Pencatatan hasil observasi dilakukan dengan tepat, menyeluruh, dan teliti. Untuk yang kedua, adanya penggunaan instrumen untuk mengukur serta mendapatkan ketetapan serta menghindari kekeliruan sejauh mungkin. Untuk yang ketiga, adanya pengujian, perbandingan, serta klasifikasi fakta. Yang keempat, pertanyaan generalisasi jelas, sederhana, menyeluruh, dinyatakan dengan istilah yang padat dan tematik. Untuk yang kelima, observasi atau fakta-fakta eksperimental, hasilnya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi yang bervariasi, misalnya waktu, tempat, keadaan khusus lainnya. Dipublikasikan untuk memungkinkan adanya pengujian kembali, kritik, dan pengetesan atas generalisasi yang dibuat. Untuk yang kedua, membahas tentang oposisi.
Yang pertama ada pengertian oposisi. Oposisi dalam ilmu logika diartikan dengan pertentangan antara dua pertanyaan atas dasar pengolahan term yang sama. Pertentangan di sini diartikan juga dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar salah terhadap dua pertanyaan atau diperbandingkan. Adapun dua pertanyaan yang diperbandingkan atau dihubungkan itu dapat juga keduanya berbentuk pertanyaan yang terdiri dari satu term, dan dapat juga keduanya berbentuk pertanyaan yang terdiri dua term sebagai subjek dan predikat yang disebut dengan proposisi kategoris. Untuk yang kedua, membahas macam-macam oposisi. Oposisi dibedakan menjadi dua macam, yaitu oposisi sederhana dan oposisi kompleks. Untuk yang pertama, oposisi sederhana. Oposisi yang berhubungan logis antara dua pertanyaan tunggal atas dasar term yang sama, tetapi perbedaan dalam kualitas dan kuantitas. Kemudian oposisi sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu untuk yang pertama ada oposisi kontaris, yaitu pertentangan antara pertanyaan universal atas dasar satu term yang sama, akan tetapi berbeda dalam kualitasnya. Contoh hukumnya, bila pertanyaan satu benar, yang lain pasti salah. Untuk contoh yang kedua, bila pertanyaan yang satu salah, maka yang lain dapat juga benar dan dapat juga salah. Untuk yang kedua, oposisi subkontraris, yaitu pertentangan antara dua pertanyaan partikular atas dasar term yang sama, tetapi berbeda dalam kualitasnya. Contoh hukumnya, bila pertanyaan yang salah satu maka yang lain dapat diakui benar. Untuk yang contoh kedua, jika pertanyaan yang satu benar, maka yang lain dapat benar dan juga dapat salah. Untuk yang ketiga, oposisi kontradiktoris, yaitu di mana yang satu menyangkal apa yang diakui oleh orang lain. Proposisi yang satu ini memakai semua, yang lain memakai beberapa, dan memakai ada, dan yang lain tidak ada. Karena itu dalam kontradiktoris yang berbeda ada pada kuantitas, semua atau beberapa, dan dalam kualitas ada dan tidak ada. Dalam oposisi ini mempunyai tabiat bila satu salah, yang lain benar, dan bila yang satu benar, yang lain harus salah. Tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Untuk yang terakhir, pembahasan dari oposisi sederhana adalah oposisi subalternasi, yaitu pertentangan antara dua pertanyaan atas dasar satu term yang sama dan berkualitas sama, tetapi berbeda dengan kuantitasnya. Subalternasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama subimplikasi, yaitu hubungan logis pertanyaan partikular terhadap pertanyaan universal atas dasar term yang sama serta kualitas yang sama. Contoh hukumnya, bila pertanyaan partikur salah, maka pertanyaan universal pasti salah. Untuk yang kedua, bila pertanyaan partikur benar, maka universal tidak dapat diketahui benar atau salah. Untuk yang kedua, subimplikasi, yaitu hubungan logis pertanyaan universal terhadap pertanyaan partikular atas dasar term yang sama serta kualitas yang sama. Contoh hukumnya, bila pertanyaan universal benar, maka yang partikur pasti benar.
Untuk yang kedua, bila pertanyaan universal salah, maka yang partikur tidak dapat diketahui benar atau salah. Untuk macam oposisi yang kedua, ada oposisi kompleks. Oposisi yang berupa hubungan logis antara dua pertanyaan atas dasar dua term yang sama sebagai subjek dan predikat tetapi berbeda dengan kuantitas atau kualitas atau berbeda dengan kedua-duanya, atau pertentangan antara dua proposisi kategoris yang term yang sama dan berbeda dalam satu hal. Oposisi ini menjadi tiga, yaitu oposisi paralel, oposisi kontradiktoris, dan eksklusif. Untuk yang pertama, oposisi paralel merupakan hubungan antara dua pertanyaan partikular dengan dua term yang sama, tetapi berbeda dengan kualitasnya. Dalam pertentangan dua pertanyaan partikular ini, objek dari harus pertanyaan itu adalah satu himpunan yang dibagi dua kelompok. Yang satu dengan predikat positif dan yang lain dengan predikat negatif. Oleh karena itu, pertanyaan yang satu mengandalkan adanya pertanyaan yang lain. Contoh hukumnya, kebenaran bagi suatu berarti kebenaran bagi yang lain. Demikian juga, kesalahan bagi yang satu berarti kesalahan yang lain. Untuk yang kedua, oposisi kontradiktoris, yaitu merupakan pertentangan antara dua pertanyaan kategoris dengan term yang sama, namun berbeda kualitas dan berbeda kuantitas dan kualitasnya. Oposisi kontradiksi di sini sama juga dengan oposisi kontradiktoris dan dibahas dalam oposisi sederhana. Hukumnya pun sama. Kebenaran bagi yang satu berarti kesalahan bagi yang sama. Untuk yang kedua, demikian sebaliknya. Kesalahan bagi yang satu berarti kebenaran bagi yang lain. Untuk yang terakhir, oposisi eksklusif merupakan pertentangan antara dua pertanyaan universal kategoris yang berbeda kualitas atas pertentangan dua pertanyaan yang berkualitas sama tapi berbeda kuantitas. Contoh hukumnya, kebenaran bagi yang satu berarti kesalahan bagi yang lain, namun kedua-duanya dapat juga salah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.